konfirmasi. Recording is on. Nah, tadi ada pemesanan dari pembeli, maksudnya di sini harus diverifikasi terlebih dahulu. Ada tolak dan terima, diterima, misalkan. Oke. Ya, di sini kan setelah itu silakan kita disuruh konfirmasi pembayaran. Ini pilih kode pesanan. Ini tanggal transfernya. Ini ada pesan buat adminnya. Ini masukkan bukti transfernya. Setelah di-upload, nanti akan disuruh verifikasi lagi. Ini adalah pembayaran yang dilakukan oleh pembeli. Kalau misalkan ini bisa di-download untuk melihat, misalkan sudah diperiksa, terus diterima. Nah, ini di status ini sudah lunas. Ini adalah pesanan yang itu kita harus kirimkan di admin dulu. Tambah data pengiriman. Kode pemesanannya di 001. Ini kita menginputkan nomor resi, tanggal pengirimannya, dan di sini terlihat sudah ada itunya Pak, kode pemesanan dengan nomor resi, tanggal pengirimannya. Oke, di menu yang pembeli tadi ada update-nya seperti apa? Yang update ini Pak, update-nya. Ini pembeli, dari pembeli ini. Ini pembeli. Halaman pembeli yang halaman pengiriman pesanan. Oke. Mas Barul, ini kan berarti UKM ya Mas ya? Iya Pak. Di sana ada berapa UKM? Yang untuk kain tenun 1 Pak. Hanya 1? Iya Pak. 1 itu di dalamnya kan ada beberapa anggota Pak. Ada 1 UKM, terus coba Iya, yang Pak. di tadi kan ada anggota UKM Mas. Iya Pak. Coba. Ini Pak. Nah, ini bagaimana? Ini yang akses ini nanti siapa saja sistemnya ini? Ini halaman admin Pak, yang akses berarti bisa admin. Kalau anggota ada anunya sendiri Pak.
Coba adalah dari anggota. yang anggota. Nah, ini tampilan dari anggota, Pak. Iya. Bisa apa saja di anggota ini? Ini untuk ngedit profil, Pak, Hmm. seperti ini. Dan ini untuk menambahkan produknya, Pak. Hmm. Yang nambahkan produksi ini ya, masing-masing anggota UKM ini ya. Iya, iya anggota UKM. Ada semacam approve dulu dari admin. Apa langsung Ada, ditampilkan Pak, di misal depan? ada approve dari admin, Pak. Terus Misal nanti anggota. yang ngirim barang nanti dari mana? Kalau ada yang membeli produk ini misalkan. Dari anggota, Pak. Di menunya anggota mana? Di anggota sini nggak ada, Pak. Cuma kan menu yang pengiriman itu adanya di admin. Hmm. Kan Kadang yang tahu barangnya kan ini, yang anggotanya. ya tahu barang. Kadang di sana itu sistemnya gini, Pak. Barang yang sudah dibuat oleh anggota itu disetor ke misalkan gudangnya, Pak. Hmm. Di gudangnya begitu. Nah, itu ada juga yang misalkan mau beli produk A di gudang tidak ada, adanya di anggota, adminnya menghubungi anggotanya, Pak. Oh, berarti semua item barang ini di admin sudah ada. Sudah ada, Pak. Sudah ada. Lah nanti pembagiannya bagaimana? Admin itu berarti si yang kelompok desanya itu. Iya, Pak. Ada berapa orang adminnya? Yang saya taruh baru 2, Pak. Ada 2. Iya. Berarti kan dia ngurusi transaksi yang masuk, ngurusi barang, sama ngirim barang juga kan ini kan? Iya, Pak. Sistemnya bagaimana Mas kalau di sana Mas? Sistemnya di sana masih manual, Pak. Kok tidak dijual sendiri sama apakah si adminnya ini nanti ready terus nanti? Insya Allah ready, Pak. Jadi saya lihat kan ini kan mungkin hampir sama kayak Shopee ya. Misalkan Shopee ya, misalkan ya, ada Tokopedia, ada Shopee gitu ya, misalkan. Iya, Pak. Ini kan berarti kan adminnya salah satu vendor itu, adminnya Shopee misalkan. Adminnya Shopee kan tidak mungkin ngurusi item barang satu-satu, Mas. Yang punya barang itu ya yang ngurusi sendiri. Adminnya hanya memantau sistemnya berjalan. Kemudian kalau ada pembelian kok tidak segera ditindaklanjuti, lah itu mungkin admin yang turun tangan. Tapi kalau admin sampai ngurusi transaksi, kemudian sampai ngirim barang, sampai nyarikan barang itu kayaknya terlalu jauh, Mas. Terlalu ini mungkin pembagian tugasnya. Bagaimana, Mas? Untuk anggotanya kan tidak lebih dari 20 sih, Pak. 20 itu banyak ya, Mas? Ya, maksud Toko online itu adminnya masih pasti kerepotan, Mas. Masih dalam lingkup satu kampung, Pak. Iya, satu kampung. Ya. Lah itu nanti misalkan ya, ada sistem yang error, ya, ada sistem yang error atau mungkin ada prosedur yang tidak sesuai. Itu kan yang ngurusi admin juga. Atau ada akun lain lagi? Admin, Pak. Nah ya, admin tugasnya berat di situ, Mas. Sedangkan yang masukkan barang kan anggotanya. Seharusnya anggotanya bisa memantau juga, Mas. Anggota ini bisa memantau ada yang membeli enggak barang saya.
Misalkan ada yang membeli, adminnya teledor, kok tidak segera diproses lah. Ini harusnya yang anggotanya juga bisa memproses juga. Bagaimana? Analisa bisnisnya bagaimana ini? Kalau dari sana misalkan di sini barangnya ada di gudang yang di tempat di gudang, itu bisa dikirimkan dari adminnya atau dia menyuruh. Keterangannya di gudang mana, ada enggak? Tidak ada, Pak. Nah, Kan di sini ini kan kita kan pelayanan jasa ya Mas ya. iya, Pak. Pelayanan jasa. Ini barang ini masih ada apa enggak jumlah stoknya? Ada stoknya. Di sini ada stoknya, Pak. Itu di mana? Di tampilan pembeli seperti ini kan ada di sini kan ada tulisan stoknya, Pak. 8, 3, 3. Nah, itu stoknya ada di mana tahu? Misalkan di gudang, misalkan ada stok 8, di gudang ada 5, kemudian di yang pembuatnya ada 3. Tampil enggak? Bisa enggak itu? 8 itu kan total itu. Iya, Pak. Bisa dibagi enggak? Kan Mas Bahrul kan itu kan ada 2 tempat katanya. Iya. Ada di gudang dan di yang pembuatnya. Masing-masing anggota ya. Tahu enggak yang stok 8 itu posisinya sekarang di mana? Tidak menunjukkan stoknya itu ada di mana, Pak. Nah, koordinasinya antara admin dan yang pembuatnya bagaimana koordinasinya? Melalui grup. Grup apa? Grup WA, Pak. WhatsApp. Ini kan sistem, Mas. Iya, Pak. Harusnya sudah tersistem semuanya, tercatat semuanya di sini, Mas. Oke, kembali lagi ke yang tadi, Mas. Kembali lagi yang pertanyaan saya yang tadi. Misalkan. Ini ada, misalkan saya beli barang, ya. Ini punyanya anggota UKM si Sanjaya ini misalkan ya. Iya, Pak. Nah, kemudian dari adminnya tidak segera diproses. Misalkan pas sibuk ngurusi kerjaannya orang lain, misalkan punyanya Rudi Herman, pesanannya banyak sekali, terus belum sempat ngurusi punyanya Sanjaya. Ini Sanjaya bisa lihat apa enggak, Mas? Kalau dari sini belum bisa melihat, Pak. Nah, itu harusnya si Sanjaya punya hak untuk melihat itu, Mas. Betul enggak? Betul, Pak. Atau mungkin malah semua proses diserahkan ke masing-masing UKM sendiri, ke masing-masing anggotanya sendiri. Admin sudah hanya memantau saja. Misalkan ini ada order Sanjaya kok belum diproses. Lah, ini admin harusnya yang negur si Sanjaya itu. Ini sudah berapa hari kok tidak diproses ini pesanannya ini lah. Mungkin si adminnya baru bertindak. Kalau seperti ini kan tidak ada kontrolnya, Mas. Tidak ada kontrolnya antara barang yang dipesan ini sudah sampai mana. Ini kan sudah hanya manut adminnya saja. Itu kalau mau dibuat lebih sistemnya, kita kan buatkan sistemnya. Iya, Pak. Nah, sistemnya itu pada saat dibuat ya diminimalisir kalau ada error-error seperti itu. Kira-kira bisa di-online kan, Mas, ini, Mas? Kemungkinan bisa, Pak. Cuma kemarin saya sudah mencoba mengonline kan masih ada error waktu ngupload database, Pak. Ngupload database-nya error? Iya, Pak. Errornya kenapa? Belum mau connect, Pak. Oh. Ini pakainya apa? Laravel? PHP, Pak. Lah ya, PHP apa natif apa framework? Natif, Pak.
Natif. Misalkan kembali ke yang ini Mas, daftar anggota ini saja ya. Ini kolomnya apa saja Mas? Nomor, Sanjaya. kode anggota, nama anggota, Hmm. tempat tanggal lahir, jenis kelamin, alamat, nomor HP, username, password, status, sama aksi, Pak. Ini passwordnya masuk tampil seperti ini Mas? Tidak dibintang-bintang? Belum, Pak. Bisa dibintang-bintang enggak ini? Bisa enggak? Belum bisa, Pak. Hah? Masa enggak bisa? Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Roni. Untuk yang berikutnya Pak Eko, kami persilahkan. Terima kasih Pak Arif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Ulum, Iya, Pak. Waalaikumsalam. gimana sehat Mas? Alhamdulillah sehat, Pak. Puasa ya? Alhamdulillah. Gimana? Ujian biasa ketemu tatap muka sama online enak mana Mas? Enak tatap muka, Pak. Enak tatap muka. Iya, Pak. Kamu tatap muka malah gembrobius nanti Mas. Tapi kan lebih ada itunya, Pak. Komunikasinya terjalan dengan baik. Nah, nih. Jadi yang ditayangkan Pak Roni, kalau saya lihat ini kamu ceritanya ini program itu dengan Pak Eko suaranya kurang keras Pak Eko. Kurang keras Pak. kurang keras Pak Roni. Kurang keras ya. Biasanya keras banget Pak Eko. Sudah tambah keras belum? Sudah. Sudah lumayan. Lumayan keras. Saya sudah ngeten ini suara saya Pak. Sahur sithik. Puasa ya Pak ya. Ini tadi nyambung dari Pak Roni, ya kan? Tadi ditanya Pak Roni, yang buat sendiri berapa persen? 30%. Nah, kalau saya lihat dari sistem yang ada seperti ini, itu belum ada buatan Mas. Tadi yang ditunjukkan Mas Ulum itu belum ada 30% itu Mas. Jadi ya sebenarnya itu dibantu atau mungkin dibuatkan itu boleh, tapi Mas Ulum juga harus belajar buatnya itu seperti apa gitu. Lah kan yang ujian kan bukan temennya, yang ujian kan Mas Ulum, ya kan? Iya, Pak. Nah, ini tadi saja suruh nambahkan email juga belum bisa, tidak bisa gitu ya. Nah, sebenarnya kalau saya lihat ini tadi sudah ditanyakan banyak oleh Pak Roni, ini malah muter-muter antara admin sama anggota, itu malah bisa terjadi salah paham. Terjadi salah pahamnya mungkin ya yang utama mungkin stok ya, stok barangnya. Jadi mungkin ini bisa saya pahami, ini tuh bentuknya sebenarnya KUB ya. KUB itu kelompok usaha bersama, yang KUB itu terdiri dari UKM, jadi anggota-anggota. Jadi nanti yang menjual kan, jadi hasil produk dari UKM itu nanti dia disetor atau dijual ke KUB, kemudian KUB itu yang menjual ke publik atau ke masyarakat, yaitu yang dinamakan satu pintu. Nah, nanti harganya itu ya harga satu, jadi UKM semuanya itu tidak akan bisa memberi harga berlainan. Jadi yang memberi harga nanti di KUB-nya.
Jadi kelompoknya, kelompok usaha bersamanya. Nah, kalau seperti ini itu tadi yang dituturkan Mas Ulum tadi, ada yang ada stok barangnya, ada yang di anggota, ada yang di admin. Di admin itu di gudang itu maksudnya di ininya, di mana penjualan bersamanya. Nah, itu agak rancu. Harusnya ini yang input semuanya proses itu ya di admin. Sebenarnya anggota itu ya hanya cuma ini saja, apa namanya, ngecek saja gitu. Nah, kalau di sana seperti apa, Mas? Penjualannya itu seperti apa? Dilakukan per anggota sendiri atau satu pintu? Kalau dilakukan anggota sendirian berarti banyak pintu, Mas. Ada semisal ada 20 anggota, berarti 20 itu bisa jual sendiri-sendiri. Itu di sana bagaimana, Mas? Bisa dijelaskan? Penjualan di sana itu bisa dilakukan oleh anggota sendiri-sendiri, Pak. Misalkan dia membutuhkan lebih, semisal gitu dia menjual sendiri ke orang lain. Nah, berarti sistem ini nggak jalan. Ini malah nanti terkadang malah semrawut, Mas. Harusnya seperti ini dilakukan oleh satu pintu. Beda kalau semisal tadi yang dibilangkan Pak Roni, ya kan? Ada Tokopedia, ada Shopee. Nah, itu apa namanya? Penjual itu menjual sendiri-sendiri. Semuanya langsung diproses oleh penjual. Dan kalau saya lihat di sistemnya Mas Ulum ini kan yang melakukan, yang nge-proof, yang ini semuanya yang lihat kan dari admin. Iya kan, Mas? Iya, Pak. Nah, semuanya dari admin. Nah, harusnya itu anggota itu store barang ke admin. Nah, nanti yang menjualkan itu full admin. Nah, itu satu pintu berarti. Halo? Halo? Halo, Pak. Dengar ya, Mas ya? Tadi sempat nggak dengar, Pak. Nah, jadi kalau sistemnya Mas Ulum ini ada pembelian dari pembeli, ya. Itu kan yang approve, yang ini, yang ACC, semuanya kan dari admin. Betul gitu nggak, Mas? Betul, Pak. Nah, berarti itu kan harusnya anggota itu kalau mau menjual keluar itu satu pintu dia distorkan. Kalau misal KUB gitulah, dalam bentuk KUB. Jadi kelompok usaha bersama. Kelompok usaha bersama itu berisikan anggota-anggota UKM yang memproduksi produksinya masing-masing. Kemudian dia akan dititipkan atau dijualkan satu pintu oleh KUB gitu. Dan nanti harganya akan sama semua, tidak akan bisa masing-masing UKM tidak bisa bermain harga. Nah, harapannya sebenarnya seperti itu. Kalau seperti ini malah saya kira malah terlihat rancu. Admin menjual, anggota juga menjual. Anggota ya menjualnya nggak by system. Kalau saya lihat ini ya menjualnya ya, ini yang bisa menjual admin atau anggotanya juga bisa menjual, Mas. Di by Yang sistem ini. di sistem ini yang bisa ngapprove semua itu admin, Pak. Admin ya. Iya. Kalau yang Berarti dari anggota cuma bisa menambahkan produk atau dalam tanda itunya dia ngasih produknya ke admin, setoran begitu, Pak. Setoran kain. nah setoran kain. Nah, lah ini malah rancu.
ketika semisal satu anggota itu dia produksi 20 kain tenun, dia mau jual semuanya. Lah, itu 20 kain tenun itu diserahkan ke admin atau separuh-separuh. Kemudian inputkannya bagaimana? Coba dijelaskan. Misal ada 20 produksi kain tenun yang diproduksi oleh Anggota. siapa nih? Semisal Pak Supardi. Nah, Pak Supardi itu memproduksi 20 kain tenun. Iya. Nah, ketika dia mau menjual, nah dia inputnya berapa piece, yang dikirim ke admin itu berapa piece. Kalau dia produksi 20 terus dia mau menjual semuanya, berarti yang diinputkan 20, Pak. 20. Nah, makanya 20. barangnya itu di admin 20 semua atau di admin 10 dibawa sendiri 10. Bagaimana? Yang terjadi di sana apa yang di dalam sistem ini, Pak? Nah, yang terjadi di sana dan dalam Kalau sistem ini bagaimana? kalau yang menurut saya dalam sistem ini semuanya itu di admin, Pak. Kalau yang yang kejadian di sana itu mereka store 10, misalkan mereka membuat 20. Yang 10 itu ditaruh di admin, yang 10 mereka bawa sendiri, Pak. Bawa sendiri. Iya. Lah kalau semisal kejadian di sana seperti itu, berarti kan di admin ada 10. Lah, berarti yang akan ditampilkan stoknya nanti hanya 10 saja atau 20? Tetap 20, Pak. Tetap 20. Iya. Nah, semisal tetap 20 ditampilkan, lah di anggotanya itu semisal laku offline 5, berarti tinggal 15. Terus cara menguranginya dari anggota gimana? Di sini ada, Pak, kayaknya. Bisa anggota ngurangi stok? Bisa, Pak. Ini kan ada stoknya, Pak, bisa dikurangi. Admin juga bisa ngurangi stok enggak, Mas? Kalau admin nggak bisa, Pak. Iya nggak bisa, Pak. Nggak bisa. Berarti di admin itu hanya khusus online. Ketika di admin ada penjualan offline, itu nggak bisa ngurangi stok juga. Di admin Udah. penjualan offline, Pak. Gimana? Tadi gimana, Pak? Semisal di admin, semisal bawa 10 juga. Nah, Ya, semisal ada tetangganya, ada yang beli offline. Nah, gitu di tetap admin harus by system, Pak. gimana? Harus by system. Kalau lewatnya admin itu harus by system. Lewatnya admin harus by system. Tetap iya, Pak. Tapi kalau yang anggota boleh offline. Iya, soalnya kan itu barang dia sendiri. Yang kedua belum distorkan kepada itu untuk dijualkan. Nah, ya mungkin ini yang akan menjadikan kalau nggak satu pintu seperti ini, kalau dibuatnya seperti itu, yang akan menjadikan harga itu cenderung akan ambruk, Mas. Oke, nanti
lanjut yang lain dulu Mas. Nah ini kemarin saya menanyakan ke Mas Ulum di mana use case itu Mas ya. Iya, Pak. Di use case itu kan ada 3 aktor ya. Iya, Pak. Nah, ada use case yang admin, anggota, sama pembeli. Nah, kemarin saya sudah tanyakan, apakah hanya melihat-lihat saja itu harus login? Harus login, Pak. Coba tadi Oh, sistemnya coba dilihat. Itu keluar semua. Keluar. Itu posisi keluar itu. Iya, Pak. Keluar. Saya tanya, admin bisa lihat enggak produknya itu? Kalau produk ini bisa lihat, Pak. Nah, bisa lihat. Pembeli bisa lihat enggak? Bisa, Pak. Bisa. Anggota bisa lihat? Bisa, Pak. Bisa. Perlu login enggak? Tidak, Pak. Nah, iya. Saya tanya tadi, hanya melihat-lihat beranda, melihat-lihat produk, apakah harus login? Paham enggak? Paham, Pak. Perlu login enggak? Ada yang perlu dan ada yang tidak perlu login, Pak. Iya, saya tahu ada yang Iya. perlu ada. Saya tanyanya, lihat-lihat produk di beranda itu perlu login enggak? Tidak, Pak. Nah, iya, enggak perlu login. Ya kan? Iya, Kita Pak. sudah ingatkan berkali-kali di laporan itu, ya. Coba laporanmu buka itu. Sudah, Pak. Nah, mana coba laporannya dibuka? Ditampilkan screening, Pak. Iya, ditampilkan. Oh, tak kira. Eh, Yang use case di bawah sendiri halaman 26 itu, mulai 26. Itu kan saya 2 kali bilang tak suruh bener ke use case tapi enggak dibener ke, enggak Yang paham. admin ini perlu ini semua, Pak. Beranda itu tadi perlu, admin perlu login. Lihat beranda itu Karena perlu login. berandanya admin sama yang tampilan pertama tadi beda, Pak. Terus berandanya yang pertama tadi itu admin nggak bisa lihat. Bisa, Pak. Nah, ini nanti Cuma dicek yang lagi mana yang iya, Pak. produk ini, seperti produk ya, produk. Iya, Pak. Produk itu admin tanpa login itu nggak bisa lihat apa? Ini produk yang maksudnya, Kak, untuk mengelola produk yang di-approve tadi, Pak, bukan Nah, katalognya, Pak. ditulis. Berarti makanya kata atau kalimat itu bisa menunjukkan arti. Kalau produk itu berarti asumsi orang itu akan bisa melihat produk-produknya. Kalau kamu tulis kelola produk tambah atau anula itu beda lagi Mas. Oh iya. Ya, Iya, Pak. itu masih banyak. Terus yang kedua itu anggota. Anggotanya juga kelola produk. Berarti Iya, Pak. Iya, Pak.
Kemudian yang ini, yang pembeli ini. Ya, pembeli beranda tadi perlu login atau enggak? Nah, ini malah apa Yang namanya? yang dimaksudkan berandanya pembeli yang saya maksud seperti ini, Pak. Apa? Bentar, Pak. Itu kan beranda toh, Mas? Oh, yang beda berarti punya admin sama anggota, Pak. Oh iya, iya, Pak. Cek lagi. Kemudian bantuan, kemudian produk atau apalah. Jadi menu-menu yang ada dalam sistem, ya, menu-menu yang ada dalam sistem dicek lagi kalau di use case-nya dia perlu login atau enggak, kemudian menu-menunya apa saja itu di ini apa dilihat benar-benar, diteliti, harus sama dengan apa yang kamu tuliskan dalam use case itu, ya. Iya, Pak. Nah, oke, tadi kembali ke sistemnya itu nanti mau dibagaimanakan, ya. Nah, nanti apa ini yang Mas apa namanya Mas Ulum sendiri yang tahu ya. Jadi tadi seperti saran saya mau full satu pintu atau bagaimana, nah itu nanti saya akan lihat. Nah, terus tadi yang ditanyakan Pak Roni tadi, ya, ini tuh project TA, ya kan? Project TA itu project akhir ya, Iya, project Pak. sebelum mahasiswa itu akan dilepas atau menyandang gelar sarjana. Seperti ini tuh harusnya itu hasil karya sendiri, ya, hasil karya sendiri. Dan ketika Mas Ulum itu sidang TA seperti ini, harusnya Mas Ulum sebagai hasil karya sendiri ya harus tahu semuanya itu sendiri. Terlepas sebenarnya kalau dibuatkan, oke, enggak apa-apa. Tapi Mas Ulum harus tahu juga. Nanti yang ditanya itu bukan temennya, yang ditanya Mas Ulum. Itu. Ya. Iya, Pak. Mungkin sementara itu dulu Pak Ari. Yeah. Bisa nyambung lagi. Terima kasih Pak Eko. Mas Ulum, Iya, Pak. di stop screen dulu aja itu. Hentikan berbagi aja. Ya, Mas Ulum. Kalau dari paparannya tadi mengenai sistemnya, kira-kira yang membedakan dengan yang sudah-sudah apa, Mas? Yang belum ada sistem ini semuanya manual, Pak, melalui WA. Dan untuk transaksi pengirimannya ya untuk WA, transfer melalui transfer bank, dan ada yang bisa COD misalkan dia dekat, Pak. Ya, maksud saya, kamu sini kan sudah banyak ya, Mas ya? Iya, Pak. Jadi kira-kira bedanya apa sama yang e-commerce yang lain? Ada bedanya enggak? Bedanya di dalamnya, Pak. Bedanya cuma produknya saja, Pak. Oh, hanya produknya aja. Iya, Pak. Nggak ada fitur apa dulu kayaknya
pernah saya itu ya, saya masih ingat ya kayaknya ya. Masih ingat atau mungkin saya nggak pernah sampaikan itu. Harus ada bedanya. Fitur approve kayaknya Pak, Itu approve apa maksudnya? untuk menambahkan produk itu Pak. Produk anggota harus di-approve dulu sama admin. Terus Mm-mm. pendaftaran pendaftaran anggota juga harus di-approve oleh admin. Hmm. Kalau yang lain nggak ada ya? Kalau yang lain Nggak approve ya? belum tahu Pak. Hah, Soalnya ada yang tidak Pak. Sepertinya Pak. pernah all shop nggak? Online shop nggak? Pernah Pak. Pakai apa? Hampir semua sih Pak. Hampir semua. Nah, mestinya ada kan? Sama kan? Di mana-mana ada approve itu ya. Coba PowerPoint-nya dulu Mas ditampilkan lagi Mas dari judulnya tadi Mas. PowerPoint-nya judulnya aja. Di sharing screen ya. Di review. Di slideshow deh nggak di preview. Oh ya udah. Kita lihat tadi sudah ditanyakan Pak Roni. Judulnya ya. Informasi e-commerce kain tenun berbasis website pada UKM desa tenun. Sekarang sistemnya coba saya lihat lagi. Sistemnya ada berapa user Mas tadi? Saya Ada mungkin tadi 3 Pak. 3, 1 Admin, admin, admin itu full ya. 2 ya, anggota, anggota, 3 pembeli Pak, customer. anggota itu apa maksudnya? Tadi mungkin saya kurang jelas. Anggota itu maksudnya anggota yang di dalam UKM tersebut Pak. Terus sama sistemnya interaksinya apa itu? Bisa Sistem apa? dan anggotanya. Anggota Iya, itu bisa ya, apa anggotanya? anggota bisa mendapatkan produk ini Pak. Bisa coba didemokan aja. Produk, Bisa mengedit akun ini, produk, produk itu apa maksudnya? Iya bisa nambah. menambahkan produk Pak, mengedit. Oh, admin ya bisa ya nambah ya. Kalau admin menambah tidak bisa Pak, dia cuma Oh, admin nggak bisa bisa nambah. mengapprove. Oh, nge-approve aja. Soalnya produknya semua dari anggota Pak. Terus bisa lihat laporan. Iya Pak. Hmm. Bisa nggak anggota itu anggota ada berapa Mas jumlahnya? Ada kemungkinan bisa nggak? Ada berapa anggotanya Mas? Ada 20 ya? Iya Pak. Ada kemungkinan bisa kembar nggak dia antar satu anggota dengan anggota lain upload produknya itu? Kembar. Misalnya Iya. kembar itu nanti misalkan dilihat dari admin kan harus mengapprove itu dulu sebelum terbit. Kalau sudah ada berarti admin nggak nge-approve gitu ya? Iya Pak, bisa di Coba satu aja coba di-upload sama siapa ini Suparti ya? Iya Pak.
gambarnya kok itu. Coba dulu, Coba. Pak. Ini kan Ya. menunggu verifikasi Ya. Terus adminnya dari admin. waduh ada tandanya 1 tadi itu ya? Ya, iya, Pak. Atau apa itu? Ini kan ada verifikasi. Oh, kalau Pak. ada satu belum Ya. diselesaikan. Terus itu tolak gitu ya. Tolak aja, Mas. Nah, tolak. Ada komennya, Pak, kalau ditolak. Coba di komen. Alasannya apa? Kembar gitu. Sudah ada atau bagaimana? Produk ini sudah ada. Artinya sampai segitu-gitu juga ya. Tadi memang ditanyakan Pak Roni tadi, benar. Terus ya itu dari sisi itu di refresh atau bagaimana? Dari sisi anggota? Maaf produk Ini, Pak. ditolak. Terus akhirnya dibuang gitu ya aksinya gitu ya. Iya, Pak. Nah, Iya. kalau transaksi dari yang beli, orang beli. Coba itu anggota apa namanya? Pembeli ya berarti. Tadi admin, anggota terus satu apa? Apa tadi? Pembeli, Pak. Pembeli ya. Coba dari sisi pembeli gimana? Tapi lokot dulu. Lokot dulu, Mas. Lokot dulu. Nah, itu coba yang merah itu diklik coba. Jangan masuk dulu. Yang merah tadi. Merah mana, Pak? Ya udahlah sembarang itu yang apalah hitam Ini. atau ya beli coba gitu. Ada anu ya keterangan ada login ya. Ya, Iya, Pak. ya ada login dulu. Ya di bawah itu udah ada, kenapa harus naik ke atas tadi? Iya, Pak. Di layar udah ada kok. Tinggal ketik aja tadi. Nah, pesanannya hilang ya? Iya, Pak. Oh, pikir saya kalau belum login harus masuk aja. Hilang ya keranjangnya ya? Hilang, Berarti Pak. ya milih lagi harusnya. Yang mana tadi yang merah itu? Stoknya berapa itu? Stoknya berapa, Mas? Stoknya berapa? 7, Pak. 7. Di 8. 7 apa 8? 7, Pak. Tadi 8. Di sini 7, Pak. Masuk Ya, di keranjang. ya karena sudah diambil di keranjang. Iya, Ya, Pak. jadi tinggal 7. Masuk lagi, tambah lagi di keranjangnya 2 gitu. Berubah enggak dia? Aksi itu apa, Mas? Ada apa? Update ya? Update ya, Pak. Sama batalkan ya. Batalkan. Ya, tadi kamu mau lihat stoknya gimana, Mas? Di produk tadi. Udah berkurang ya? 2, Pak. Berkurang 2 ya. Ya, dalam 6. Terus tadi sudah terus beli dah, jadi belilah 2 ya. Apa aja yang harus dilakukan? Selesaikan pembayaran, Pak. Oh, bayar dulu. Ya ada, oke, bayar dulu lah. Di sini ada alamatnya. Pilih kurirnya. Terus total harganya. Kurirnya apakah ini sudah kurirnya itu sudah ada apa aja kurirnya, Mas? Yang baru tak inputkan tadi CNT, Pak. Iya, tapi apakah itu sudah benar-benar memperhitungkan kotanya, jaraknya gitu? Atau hanya yang perkiraan atau bagaimana itu? Ada ongkirnya enggak itu? Ada, Pak. Baru perkiraan, Pak. Oh, hanya perkiraan ya. Tadi alamatnya mana tadi saya nggak lihat tadi. Ya, setelah itu alamatnya mana? Profil di mana? Semarang ya. Ya, Semarang, Pak. ya mungkin mainnya kota itu. Terus mainnya kota mungkin.
Tapi itu itu sendiri di mana nggak tahu ya. Di Demak ya. Di Demak Iya ya. Pak, Demak. Ya di Demak. Demak. Ya. Ya sudah bayar terus siapa yang harus ngecek itu? Bukan anggota ya? Oh, anggota itu Bukan, hanya Pak. upload ya. Iya Pak, menambahkan Jadi produk admin ya, adminnya ya. admin. Admin terus di situ ada angka 1 atau bagaimana? Ada ini Pak, satu. Misalkan ada pesanan. Hmm. Oh, diterima. Oh, lewat itu dulu. Iya Pak, Nggak bisa langsung verifikasi pembayaran, nggak bisa ya. tidak Pak. Terima terus. Di situ di sini Saya sudah bayar padahal itu. lunas. Habis itu di sini lagi di itu Pak, tambah pengiriman. Sudah. Belum Pak, belum upload bukti pembayaran Pak. Oh, si pembeli ya, si pembeli. Iya Pak. Ini Ya. Pak, tampilan Ya, terus masih terus dari admin lihat itu admin ya. Ini Iya, admin. Pak. Nah, terima. Terus Habis itu setelah diterima masuk ke pengiriman Pak. enggak, pada saat ini posisi pembeli apa statusnya? Di pembeli. Itu pembeli ya. Lunas Pak. Oh, akan segera Anda kirim. Sini cek pengiriman pesanan. Coba di sini tuh dikliknya. Masuknya ke sini Pak. Iya, yang di admin tadi ngapain? Yang di admin kan di sini belum diinputkan nomor resinya sama kode pemesanannya. Ya tadi kok udah muncul. Ini yang pertama tadi Pak. Yang Pesanan pertama, oh yang pertama tadi, tanggal tadi Iya. ya. 30 April. Ini yang kedua Ya, otomatis tuh. belum Pak. Nah ini untuk pembelinya Pak. Ada tambah itu ya. Ya Pak. Setelah itu udah selesai gitu ya. Selesai Pak. Tidak ada kalau kamu all shop kan terakhir itu kan ada barang sudah sampai atau barang sudah diterima gitu. Oh iya Pak. Biasanya gitu. Ini enggak ada ya? Belum Pak. Ada. Nggak ada. Coba di stop sharingnya lagi. Hentikan berbagi lagi. Nah, sekarang Mas Bahrul, kita lihat laporannya. Tadi sudah kaitannya dengan sistem atau projectnya. Tadi sudah diawali oleh Pak Eko untuk use case-nya. Untuk diagram activity-nya itu Mas, saya kemarin agak mengabaikan yang tanda panahnya itu ya Mas ya. Yang halaman 29 ya.
Coba mulai 2029 aja diagram activity-nya itu. Sudah ketemu? Sudah, Pak. Ya, di situ kan cek login gitu ya. Cari Iya, ya. Pak. Ya, terus kalau tidak balik lagi gitu ya. Terus nanti dia pengaturan akun. Ya, betul. Iya, Pak. Ya, kalau iya pilih pengaturan, dia tampil pengaturan akun. Terus itu kenapa ada panahnya lagi ke sana? Harusnya panahnya ke kanan semua, Mas itu. Jadi jangan ada panah yang menuju ke tampil yang kanan gitu, Mas. Iya, Pak. Ya, itu harusnya panahnya ke kanan, bukan ke kiri. Saya kan pas buat ini saya konfirmasi sama temen punya begini, Pak. Oh gitu. Ya, dan Iya, nanti Pak. bisa dirubah ya. Ya, Berarti arahnya ke kanan ya, Pak? ya masuk dia terus balik lagi. Alurnya kan begitu. Kalau dia sudah selesai tampil pengaturan akun, dia kan keluar lagi gitu kan. Iya, Pak. Menuju pilihan menu lagi kan gitu. Ya, itu hampir Iya. semua. Tapi sudah simbolnya ya agak agak anu Mas. Buat kayak kapsul itu ya. Jangan Iya, kotak Pak. gitu ya. Jangan kotak. Terus ke database-nya, ada berapa tabel Mas di sini? Dua, tiga. 9, Pak. 9. 9 ya. Iya, Pak. Sebentar, saya ini sebenarnya apa? Dibuat itu ya. Dan miring landscape-nya itu loh Mas. harus harus mirang-miring, harus mirang-miring. Harus itu apa? Harus saya putar lagi itu ya. Ya, tadi ada berapa tabelnya, Mas? Ada 9, Pak. 9. Oh, ini malah keliru. Keliru, tak putar lagi. Ada 9. Ada 9. Ini saya putarnya keliru ini. Sini harus. Udah. 9 ya, 1. Apa aja, Mas? Tabelnya apa aja? Kota pengiriman, pembeli, Terus? pembayaran, pemesanan, produk, anggota, total pembayaran, pengiriman, sama admin, Pak. Ya. Satu aja dulu. Kalau dari IRD itu, apakah itu memang semua berelasi sehingga kamu sambungkan semuanya? Yang pertama, misalnya pembeli dengan kota pengiriman. Relasinya apa, Mas? Di relasinya itu di profil itu udah langsung ke itu, Pak. Kota pengirimannya. Maksudnya? Misal di Gini aja, kamu tahu relasi enggak? hubungan, Pak. Ya, hubungan. Ya, tabel pembeli dengan tabel kota pengiriman itu berarti kan kalau kamu buat ada memiliki itu kan berarti berelasi itu kan, Iya, Pak. berelasi. Nah, relasi itu paling gampang ya. Itu cari yang sama di atributnya itu. Paling gampang ya. Nah, di situ yang sama apa? Jadi ada di atribut pembeli, ada di atribut kota pengiriman. ID kota, Pak. ID kota. Nah, itu yang saya maksud. Berarti kalau ditanya relasinya apa? ID Oh, kota. iya, Pak. Gitu ya. Sekarang ganti lagi pembeli dengan pemesanan. ID kota, ID pembeli, Pak. Jadi ada 2 ya. Ada 2.
Oh, ya. Nah, yang admin dengan pengiriman sekarang ID admin, Pak. ada, yakin itu ya? Ada. Oh, coba saya lihat tabel pengirimannya. Ada tabel pengirimannya. ID admin, tabel pengiriman. ID admin. Tabel pengirimannya tadi ya. Tabel pengiriman. Oh ya, ada. Tipe data tahu Mas? Tipe data. Tahu, Pak. Ya, apa Insya aja? Allah. Setaunya apa aja? Integer, varchar, Ya, yakin itu tulisannya integer itu, Mas. inter INT, Pak, tulisannya, Pak. Ya enggak, maksudnya int itu maksudnya apa? Gimana Pak? Integer. Integer. Bener nggak itu tulisan integer? Ya. Coba di googling, ada enggak integer itu? Ada, Pak. Ada. Ya, coba saya tunjukin Google-nya. Belum Google. saya googling sih, Pak. Ya, sekarang di googling, Mas. Di sharing. Sebentar, Pak. Udah 2 jam ya. Pas makan siang, Pak. Pak Wandi. Pesan kayak Pak. Nasi kebuli. Betul tulisannya itu Mas? Bukan ya? Itu tulisannya enggak ya? Integer, Pak. integer ya. Integer, Pak. Nah ya itu mungkin salah tulis atau salah tipe. Integer data yang gimana Mas? Tipe data yang gimana? Di sini tulisannya adalah tipe data yang terdiri dari angka bulat, tidak mengandung nilai Ya, pecahan ya atau di nilai situ. desimal. Ya kalau di situ benar ya. Kalau varchar, nggak usah dicari loh ya, nggak usah di googling loh. Varchar langsung dijawab. Iya, Pak. Kalau varchar apa? Varchar adalah tipe data yang bisa berisikan teks dan angka, Pak. Coba stop berbaginya dulu, hentikan berbagi dulu. Ya. Desimal, Mas? Desimal adalah tipe data bilangan yang memiliki koma, Pak. Oh, ini hafalan atau apa gimana? Ya, Mas. Varchar sama teks apa bedanya? Kalau ini ada varchar, ada teks. Bener enggak itu? Kayaknya enggak ya. benar, Pak, ada, Pak. Ada, Pak. Iya, bedanya apa? Gambar kok teks ya? Coba kamu bisa buka database-nya, nah? Bisa kan? Bisa, Pak. Ya, coba dibuka database-nya. Ya, terakhir ya, itu aja. Buka database-nya terakhir. Pak Roni, selamat datang. Oh ya ada. Ya, sebentar lagi Pak. Satu pertanyaan lagi kok. Di sharing Mas. Kok Pak Roni? Pak Roni ceprot. Ceprot. Nah, Multitasking, Pak. oh multitasking ya sama Pak. Konsultan e-learning. Ya, dilarang ngepasi hari pertama. Sudah itu ya. Ya tadi ini saya lihat pembayaran Mas, coba dilihat pembayaran.
Di structure Mas, struktur. Oh iya memang beda. Dibedakan ya. Bedanya apa Mas? Apa ya Pak? Yang Varchar dengan teks itu. kalau teks hanya itu Pak, huruf biasa. Kalau varchar bisa mengandung angka. Gitu ya. Iya Pak. Kayaknya enggak deh, nanti dipelajari lagi. Oh iya. Dipelajari lagi. Oh, bisa angka ya Mas ya. Ya. Baik. Sudah tutup lagi. Nanti sudah ada beberapa revisi dari saya di laporan itu nanti ya. Ya. Baik, sementara cukup mungkin ada tambahan dulu Pak Roni. Pak Roni. Siap. Ada yang mau ditanyakan lagi Pak Roni? Cukup, Pak. Cukup Pak Eko. Cukup lah. Cukup lah ya. Di tutup dulu Mas Bahrul apa? Live dulu dari meeting ini dulu. Sementara karena kita akan melakukan diskusi dulu. Iya Pak. Iya, Mas Ulum. Iya Pak. Baik, terima kasih sudah mau menunggu. Sudah siap ya Mas Ulum ya? Siap Pak. Dengan hasil keputusannya. Sudah ya. Baik, Mas Ulum tadi sudah mempresentasikan atau memaparkan tugas akhir tentang e-commerce tadi. Ya. Iya Pak. Kemudian tadi sudah dari tiga penguji sudah melakukan klarifikasi, pertanyaan atau memberikan pertanyaan, menguji dan kita sudah juga memperoleh jawabannya dari cara menjawab dan cara memberikan keterangan atau memberikan analisa atau mungkin argumentasinya. Maka kami bertiga, ya tadi ada beberapa yang memang kami sudah bicarakan, memang ada masih banyak kekurangan dari beberapa, ya meskipun tadi memang seperti yang perlu ditekankan Pak Roni tadi, dari sisi sistem, jadi meskipun dibantu atau didukung atau dibuatkan dalam tanda kutip ya mungkin separuh atau mungkin full atau mungkin semuanya itu tetap Mas Ulum ya harus minimal ada yang bisa dilakukan di sistem itu ya. Jadi meskipun hanya mungkin sebagian kecil dari yang tadi dikerjakan, itu paling enggak ya harus ada yang bisa ditunjukkan. Oh ya saya bisa ini Pak, ya. Saya bisa mengerjakan ini Pak, saya bisa mengerjakan ini Pak, itu ya. Jadi kemudian ada pertanyaan-pertanyaan juga dari kami yang mungkin belum bisa dijawab secara memuaskan. Jadi akhirnya kami bertiga memutuskan, Mas Ulum. Iya Pak. Ya, akhirnya kami bertiga memutuskan untuk hari ini hasil dari ujian tugas akhir Mas Bahrul Ulum, Muhammad Bahrul Ulum, kami nyatakan lulus. Alhamdulillah. Selamat kepada Mas Ulum, ya. Hanya revisi menanti, ya meskipun masih musim seperti ini,
ditambah lagi kita memasuki bulan Ramadan, jangan berkurang semangatnya, tetap lakukan revisinya sesuai dengan yang disampaikan oleh dosen-dosen penguji.